Kembali lagi dalam Buletin Sumut pemirsa, pertemuan antara Didit Prabowo dengan Megawati dispekulasikan sebagai prolog pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Namun demikian, sebagian menilai momen itu tak lebih dari panggung baru bagi putra Prabowo itu. Benarkah Lebaran 2025 ini menjadi ajang awal bagi Didit untuk go public, atau memang Didit akan menjadi jembatan bagi rekonsiliasi antara Prabowo dengan Megawati? Hari Senin 31 Maret atau bertepatan dengan hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo menyambangi kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Teukumar, Jakarta Pusat. Datangan Didit dalam rangka halal bihalal atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Didit hanya memberi salam kepada awak media yang menunggu di depan rumah Megawati. Didit tidak memberi keterangan apapun selesai bersilaturahmi dengan Megawati dan keluarga. Pertemuan Didit dengan Megawati di momen Lebaran ini langsung memantik spekulasi bahwa pertemuan tersebut merupakan prolog dari pertemuan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang ikut mendampingi Didit Prabowo memastikan tak ada perbincangan politik dalam momen silaturahmi itu. Beliau menikmati suasana Lebaran. Suasananya berarti tadi akrab banget. Iya, kita semua akrab. Karena ngomongin soal berarti nggak ada hal-hal berat yang diomongin ya Pak ya? Nggak ada hal berat, apalagi politik ya. Ada dititipin barang gitu Pak? Biasanya kan Bu Mega sama Prabowo suka nitip-nitipin. Ini lagi Lebaran, lagi Lebaran mungkin gitu Pak. Lagi Lebaran. Lebaran juga ada suka nitip-nitip Pak. Iya gitu. Iya Pak. Iya Pak, nitip apa ya Pak? Sebelumnya kan minyak urut Pak, nih ada nggak dititipin Pak? Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri sudah lama muncul, namun hingga saat ini pertemuan itu tidak terwujud. Bahkan tampaknya makin jauh dari kenyataan. Pemicunya bisa jadi ketika pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Saat itu, Ketua Umum PDIP Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retret yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Instruksi itu ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Instruksi ini hadir setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari yang sama terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan. Megawati menganggap penahanan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kader partainya. Kedatangan Didit ke rumah Megawati kembali memantik harapan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo akan terwujud dalam waktu dekat. Namun sebetulnya bukan kali ini saja, sejatinya pertemuan di momen Lebaran dengan politisi dispekulasi sebagai langkah awal rekonsiliasi. Pada Lebaran 2019, ketika itu Agus Harimurti Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, beserta istri mereka Anissa Pohan dan Alia Rajasa, melakukan silaturahmi Lebaran ke kediaman Megawati Soekarno Putri pada tanggal 5 Juni 2019. Namun nyatanya itu hanyalah momen kultural Lebaran saja. Yang lebih menonjol dari pertemuan antara Didit dan Megawati pada Lebaran 2025 ini, sejatinya justru menjadi panggung bagi Didit. Prabowo jelas ingin membuka panggung yang lebih lebar bagi putranya itu, sekaligus meluaskan exposure-nya. Hal itu pun diperlihatkan dengan kunjungan Didit ke rumah mantan Presiden Joko Widodo dan ke rumah mantan Presiden SBY. Ini ada pendatang baru, idola baru, namanya Didit Hedi Prasetyo dalam kancah politik kita tanah air. Kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang ada di sekitarnya, anak presiden yang jadi wakil presiden, ada yang jadi ketua umum partai, ada juga yang kemudian menjadi gubernur, mungkin itu kan yang sering menjadi pembicaraan. Per hari ini, saya kira Didit itu adalah sebagai sosok yang ke depan pastinya akan menjadi spotlight, di mana setiap kiprah, di mana setiap statement-statement dan gestur tubuhnya akan selalu menjadi pembicaraan. Dan publik akan selalu menganggap bahwa Didit ini adalah replika dari Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira ketika Didit datang ke Megawati, kemudian ke Solo, bahkan ketika ketemu dengan SBY di Istana misalnya, Mas Didit coba untuk expose kepada publik kebersamaan antar mantan-mantan presiden itu perlu untuk ditumbuhkan, tentu untuk membangun harmoni, kebersamaan yang secara prinsip ini adalah bagian dari fatsun politik yang seringkali disampaikan oleh Prabowo.
Karenanya tidak mengherankan ketika Mas Didit berkunjung ke mantan-mantan presiden, silaturahmi, dan posting di IG-nya, ini kan mendapatkan apresiasi. Bahwa Mas Didit itu adalah sebagai sosok yang mampu mencairkan suasana, dan kemudian dianggap sebagai sosok yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini memang kesan tampilan politiknya itu terekspos, memiliki jarak psikologi politik yang tidak bisa dipertemukan satu sama yang lain. Makanya setiap ada Mas Didit, pasti publik menganggap ini adalah pesan dari Pak Prabowo Subianto. Dan ke depan Mas Didit akan menjadi salah satu magnet yang saya kira di mana gestur politiknya akan baca sebagai bagian dari pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh Prabowo kepada publik. Politisi Partai Gerindra, Hendarsa Marantoko menjelaskan bahwa Prabowo memang selalu mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan silaturahmi. Bukan hanya pada momen Lebaran, tapi juga pada momen yang lain. Jadi bagi kami di internal ini kan bukan merupakan suatu hal yang mengagetkan bahwa bagaimana Pak Prabowo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga silaturahmi. Dalam konteks Lebaran, tidak hanya dalam konteks Lebaran ini saja, tapi kalau kita merujuk ke setidaknya di tanggal 23 Maret yang lalu, di mana Mas Didit ulang tahun, itu merupakan peristiwa yang sangat menyejukkan dan bersejarah buat kita, di mana seluruh anak mantan presiden hadir pada saat itu. Sampai anak Pak Habibie juga hadir, ya kan? Tidak hanya yang hadir, sering kita dengar saja. Akan tetapi bahwa nama Didit baru beredar pada Lebaran 2025, jelas bahwa Lebaran tahun ini didesain menjadi panggung bagi Didit untuk meningkatkan kehadirannya di muka umum. Kedepan, publik dipastikan akan melihat lebih banyak lagi kemunculan putra Prabowo itu di muka umum, agar putra Prabowo itu makin dikenal oleh publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.